Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Suryo Saputro dengan NIM 19051214005 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Pada kesempatan ini saya akan melakukan 2 kali praktikum sekaligus, yaitu tentang web server dan juga DNS server. Pertama, saya akan mempraktekkan yang web server terlebih dahulu. Tujuan yakni memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan juga mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian: web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, dikarenakan tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP responses ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Produk dari web server. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Server, IBM Server, Unicorn, Zope, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah ada produk, vendor, dan juga persentasinya. Dan ini ada keunggulan masing-masing web server yang ada di tabel tadi. HTML atau Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika di antara tanda lain akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML sendiri merupakan sebuah bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript, PHP. Akan tetapi sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal atau yang paling dasar. Di sini juga ada pengertian HTTP dan HTTPS, dan tentunya di sini ada perbedaan dari HTTP sendiri dan juga HTTPS. Oke. Nah, langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya atau yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43434341. Nah, ini adalah skema jaringan yang saya
bikin sebelumnya. Ini adalah gabungan dari subnetting, routing dynamic crypt, jaringan wireless, dan kita akan membuat skema, lalu kita akan menjalankan sebuah ping dari PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone. Nah, kita coba apakah skemanya sudah berhasil saya buat. Kita lakukan ping dari PC 1, command prompt ping 3 1, kita enter, kita tunggu. Nah, ini sudah ada kata reply, berarti ping yang kita lakukan berhasil. Lalu kita beralih ke PC 4. Ping 43 43 43 1. Kita tunggu. Nah, reply from 43 dan berhasil juga. Lalu melalui laptop ping, kita enter. Nah, ini juga reply. Terakhir melalui smartphone ping. Nah, smartphone juga reply. Selesai. Kita close. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti gambar berikut. Lalu kita isikan index HTML dengan ini. Pertama kita masuk ke DNS server, service HTTP index HTML, edit, dan kita masukkan kode yang ada pada modul praktikum tadi. Kalau sudah, kita close. Langkah selanjutnya yakni pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43434341, dan jika berhasil maka akan tampil gambar seperti di bawah ini. PC 1, masuk ke web browser, http 43434341. Nah, ini berhasil. Lalu kita akan melakukannya di laptop. Lalu kita akan masukkan alamat URL-nya pada laptop juga, http 434341, lalu kita go, dan berhasil. Kita close. Nah, selesai. Untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang DNS server. Tujuan yaitu untuk memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan juga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan
domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses sebuah Google alih-alih menulis 172.172.217.0.142 ke dalam address bar. Anda tinggal memasukkan alamatnya saja, yaitu google.com. Fungsi DNS. Fungsi DNS dijabarkan menjadi 3, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Maksud saya ada 2 fungsi. Ini juga ada bagian-bagian DNS. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, CLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS, semuanya diurutkan tahap per tahap atau step by step ya. Nah, ini adalah gambarnya. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, yaitu DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu masih ada non-recursive query dan lain-lain. Macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Ada record, triple A record, MX record, CNAME record, NS record, PT record, SAT record, CRV record, dan TXT record, dan juga SOA record. A record atau address record yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Triple A record berfungsi untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. MX record berfungsi untuk merekam server SMTP yang khususnya digunakan untuk saling mengirim email di suatu domain. CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record. NS record yaitu merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. PTA record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Reverse DNS lookup. Cert record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRV record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port points, dan TTL. Dan masih ada TXT record dan juga SOA. TXT membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone, bagian yang sama dan merujuk pada authoritative name server setelah informasi sebuah domain. Percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, saya akan tetap menggunakan skema jaringan yang sebelumnya sudah saya gunakan untuk praktikum web server. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4 smartphone dapat tersambung dengan DNS, web, dan juga FTP. Kita masuk ke simulasi. Kita coba
dari PC 1 command prompt ping 33333331 enter. Nah, ini berhasil. Sebelumnya saya akan menyeting terlebih dahulu di IP config pada PC 1 dan juga PC 4. Masuk ke IP config dan DNS server akan saya ganti 33333331. Kita close, dan PC 4 pun sama dengan PC 1 yaitu 33333331. Oke. Nah, lalu ke PC 4 kita coba melakukan ping juga, ping 33333331, kita enter. Nah, berhasil reply from, dan jika ini ada save 4 loss 0 ya. Lalu dari laptop juga akan kita lakukan hal yang sama, yaitu lakukan ping 33333331 atau mengarah ke DNS server. Nah, ini juga reply, close, terakhir ke smartphone, masuk ke command prompt ping. Oke, kita enter. Nah, ini juga reply, kita close. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Bentar, ini laptop saya agak lemot. Nah, kita akan menambahkan record DNS ya, ftp.jarcom.com, jarcom.com, dan juga www.jarcom.com. Kita masuk ke DNS server, service, lalu masuk ke DNS service, jangan lupa kita pilih on, dan kita masukkan resource record dan type dan juga addressnya. Ini sudah saya masukkan sebelumnya, jarcom.com, www.jarcom.com, dan tipenya CNAME. Kalau sudah selesai, kita close. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut: nslookup jarcom.com dan juga nslookup www.jarcom.com. Masuk ke command prompt nslookup jarcom.com, kita enter. Nah, ini masuk, berhasil. Lalu nslookup www.jarcom.com, kita enter. Nah, ini juga berhasil, non-authoritative name-nya Jarcom dan juga addressnya benar sama dengan ini. Kita close, kita pindah ke laptop. Masuk ke command prompt, akan kita masukkan nslookup jarcom.com, kita enter, dan ini benar. Dan juga nslookup www.jarcom.com, kita enter. Nah, ini juga benar, name address dan juga aliases. Lalu kita close, kita masuk ke PC 1, web browser, http go. Nah, ini berhasil, dan juga http
atau http www.jarcom.com. Apakah sama? Nah, ini juga berhasil. Kita close. Lalu kita lakukan di laptop juga. http www.jarcom.com. Go. Nah, ini berhasil. Adalah link terkait Cisco-nya. Kita close. Lalu, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC 1 dan juga lab. Sorry. Nah, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp.jarcom.com. Kita masuk ke PC 1. Kita akan melakukan perintah nslookup seperti gambar ini ya. nslookup ftp.jarcom.com. Masuk ke command prompt. Salah. ns up ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, ini masuk server address dan non authoritative answer sama dengan gambar ini. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada laptop. Masuk ke command prompt, nslookup ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, ini juga berhasil. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.